Perkenalkan, nama saya Syahna Marisa. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang sistem akuntansi, sistem informasi akuntansi, dan yang terakhir bagaimana SIA menambah nilai bagi sebuah organisasi. A. Sistem akuntansi. Akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data, serta proses pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Berdasarkan definisi tersebut, akuntansi adalah sistem informasi karena SIA mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses akuntansi dan data lain untuk menghasilkan suatu informasi bagi pembuat keputusan. B. Sistem informasi akuntansi. Suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sistem ini meliputi orang, prosedur, dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi informasi, serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Jadi, sistem informasi akuntansi ini adalah suatu software yang membantu para akuntan untuk membuat suatu data dan informasi yang nantinya akan bermanfaat bagi orang yang memerlukan informasi atau data tersebut. C. Bagaimana SIA menambah nilai bagi sebuah organisasi? Yang pertama, meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Contohnya, SIA dapat memonitor mesin, sehingga operator akan diberitahukan sesegera mungkin ketika kinerja berada di luar batas kualitas yang dapat diterima. Ini membantu menjaga kualitas produk, mengurangi limbah, dan mengurangi biaya. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Contohnya, informasi yang tepat waktu membuat pendekatan manufaktur just in time menjadi memungkinkan, karena pendekatan itu membutuhkan informasi yang konstan, akurat, dan terbaru mengenai persediaan bahan baku dan lokasi mereka. Yang ketiga adalah berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan dan keahlian dapat meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan kompetitif. Contohnya, kantor akuntan publik menggunakan sistem informasi mereka untuk berbagi praktik terbaik dan untuk mendukung komunikasi antar kantor. Karyawan dapat mencari database perusahaan untuk mengidentifikasi ahli untuk memberikan bantuan untuk klien tertentu. Dengan demikian, keahlian internasional kantor akuntan publik dapat tersedia untuk klien lokal. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. Contohnya, memungkinkan pelanggaran untuk secara langsung mengakses persediaan dan sistem entry pesanan penjualan yang dapat mengurangi penjualan dan biaya pemasaran, sehingga meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Yang kelima, meningkatkan struktur pengendalian internal. SIA dengan struktur pengendalian internal yang tepat dapat membantu melindungi sistem dari kecurangan, kesalahan, kegagalan sistem, dan bencana. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pengambilan keputusan. Peningkatan dalam pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quina Febriani dengan NIM 2002135916. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Syahna Marisa. Selanjutnya yaitu kebutuhan informasi dan proses bisnis. Nah, jadi semua organisasi kan membutuhkan informasi untuk membuat keputusan yang efektif. Selain itu, semua organisasi memiliki proses bisnis tertentu yang terus-menerus saling terlibat. Proses bisnis atau business process adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu saat organisasi. Untuk membuat keputusan yang efektif, organisasi harus menentukan keputusan apa yang perlu mereka buat, informasi apa yang mereka perlukan untuk membuat keputusan, dan cara mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menghasilkan informasi. Pengumpulan dan pengolahan data ini seringkali melekat pada proses bisnis dasar dalam organisasi.
Selanjutnya yaitu sistem akuntansi untuk melakukan bisnis. Dalam sistem akuntansi untuk melakukan bisnis ada 6 komponen dari SIA, yaitu yang pertama, orang yang menggunakan sistem, yang kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data, yang ketiga, data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA. Dan yang terakhir atau yang keenam, pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA. Nah, dari 6 komponen yang sudah disebutkan tadi, memungkinkan SIA untuk memenuhi 3 fungsi penting sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas, sumber daya, dan personel organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis seperti melakukan penjualan atau pembelian bahan baku yang sering diulang. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas sumber daya dan personel. Dan yang terakhir atau yang ketiga, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Oleh karena itu, data akuntansi yang berasal dari SIA, pengetahuan dan kemampuan mengenai SIA sangat penting untuk kesuksesan karir seorang akuntan. Berinteraksi dengan SIA adalah salah satu aktivitas terpenting yang dilakukan akuntan. Aktivitas terkait SIA yang penting lainnya adalah mendesain sistem informasi dan meningkatkan proses bisnis. Itulah penjelasan kami mengenai materi pada hari ini. Semoga apa yang kami jelaskan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.